Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ya. Pergi. Atau ini adalah momen, wow. Awalnya nih energinya agak berat ya, tapi transisinya lama-lama lumayan. Kayaknya bulan Oktober ini cukup menantang gitu, cukup menguji iman, menguji kekuatan diri untuk beberapa dari kamu ya, karena aku melihat ada tema-tema yang vibe-nya lagi berat memang di bulan Oktober ini untuk beberapa zodiak. Tapi lihat ada pelangi sehabis badai. Ini perjalanan kamu untuk menemukan kebahagiaan kamu, bikin diri kamu senang dulu, bikin diri kamu happy dulu, atau mendefinisikan kebahagiaan kamu, atau ini perjalanan kamu untuk manifest sesuatu yang mau kamu manifest selama ini ya. Ini adalah kayak misteri ilahi ya. Kadang jalan kita tuh kita nggak pernah tahu gitu kita dibawa kemana. Tapi percayalah beneran ini memang ada pelangi sehabis badai sih. Dan kalau ada kondisi sulit yang berhubungan sama keluarga kamu ya, keadaan tuh akan berprogres lebih baik gitu. Oke, ini mari kita buka readingnya. Tema kamu di bulan Oktober ya. Kenapa tadi aku bilang agak berat ya? Karena di sini ada Nine of Swords, di sini ada Ten of Swords. Memang ada yang perlu berakhir sih. Memang ada yang perlu kamu tinggalkan. Situasi tertentu, hubungan tertentu, atau cara berpikir, cara hidup tertentu ya. Kayak ada yang perlu berubah gitu. Kamu tahu misalnya, contoh gini, kalau pola tidur nggak benar, pola makan nggak benar, itu bisa sedikit banyak mempengaruhi mood kita ya. Kalau kurang olahraga, kebanyakan gula, itu bisa mempengaruhi mood kita contoh. Jadi kamu kayak mulai berpikir karena si Nine of Swords ini kan kegelisahan, tidur nggak enak, kecemasan, kayak merasa ada yang apa ya, ada yang akan salah aja gitu. Itu vibe-nya Nine of Swords. Tapi bisa juga itu ada isu kesehatan mental tertentu ya, atau ada kecemasan-kecemasan tertentu, dan bisa jadi kecemasannya itu akarnya karena cara hidup kita gitu, cara hidup kita. Jadi kayak, atau bisa jadi memang ada situasi ya, sebagian dari kamu ada situasi orang-orang tertentu yang kamu tahu gitu, ini orang problematik, situasi ini udah problematik buat kamu ya, jadi kamu kayak memutuskan, oke, gue nggak bisa kayak gini terus, gue nggak bisa terhubung dengan cara yang sama dengan situasi ini, dengan orang-orang ini, ada yang perlu berubah gitu ya. Dan gue perlu ngasih boundary, gue perlu mengkomunikasikan hal-hal tertentu, karena ini udah menguras energi gue, ini udah bikin tidur gue gak nyenyak, ini udah mengganggu hidup gue, hal-hal semacam itu ya. Jadi karena Eight of Cups ini kan dia pergi meninggalkan sesuatu ketika cupsnya udah kosong gitu ya, dan menuju Nine of Cups gitu, kebahagiaan kamu sesungguhnya. Bikin diri kamu happy dulu. Mungkin kamu memprioritaskan orang-orang atau situasi yang in the end bukannya situasinya berkembang lebih baik, tapi justru malah itu menguras energi kamu ya. Dan yang tadi aku bilang memang ada situasi yang perlu berakhir, atau ini sebuah akhir yang tak terhindarkan gitu. Bisa jadi juga ini intervensi semesta. Kayak lihat gambar Ten of Swords ini, kayak orang ini udah tertusuk pedang semuanya, tapi ini adalah, lihat tangannya ini ya. Tangannya ini adalah tanda blessing yang sama, yang kamu bisa lihat juga pada Hierophant gitu. Jadi kayak walaupun akhirnya menyakitkan, situasinya menyakitkan, tapi gini, ada hikmah di balik duka gitu. Ada blessing in disguise. Awalnya menyakitkan, awalnya dunia kamu terguncang, awalnya kamu gak menduga hal itu ya, bahwa situasi ini atau orang-orang ini akan menyakitkan kamu, tapi itu semua gitu awalnya seperti itu membawa kamu ke sebuah tempat, sebuah situasi yang baru yang kamu gak pikir sebelumnya, atau akhirnya mungkin kamu bisa melihat hal-hal tertentu yang tadinya kamu nggak lihat tentang situasi atau orang-orang ini, sehingga kamu tahu kamu perlu melakukan apa. Atau gini, Ten of Swords diikuti sama Six of Wands gitu, mungkin ini akhir dari cara kamu melihat diri kamu ya. Mungkin sebelumnya kamu punya problemnya itu adalah kayak gini, kayak kamu gak bisa melihat diri kamu berharga, kayak kamu gak bisa melihat bahwa kamu punya kualitas-kualitas yang bagus gitu pada diri kamu. Misalnya kamu pekerja keras, kamu orang yang baik, kamu orang yang caring sama orang lain, ketika kamu mau sesuatu, kamu akan berdedikasi untuk dapetin hal itu. Dan ini sebenarnya Six of Wands adalah kamu punya reputasi yang bagus gitu, kamu punya kualitas yang orang lihat pada diri kamu tapi kamu gak lihat, dan itu kayak semesta, sebagian dari kamu ceritanya seperti itu gitu. Kamu belajar untuk melihat kualitas baik pada diri kamu, kualitas-kualitas yang positif.
pada diri kamu yang tadinya mungkin kamu kayak, enggak gue nggak kayak gitu, enggak gue nggak punya apa hal-hal positif dalam diri gue, mungkin kamu punya negatif self talk ya, hal-hal semacam itu. Dan ini adalah perjalanan kamu untuk membalik perkataan-perkataan negatif atau kualitas-kualitas positif yang tadinya kamu gak lihat pada diri kamu ya. Lihat, tantangannya adalah energi pemulihan gitu. Pemulihan konsep diri kamu. Pemulihan dari yang tadi aku bilang, Queen of Wands, pemulihan tentang kualitas-kualitas positif pada diri kamu yang tadinya kamu gak lihat, atau kamu terlalu banyak mengatakan hal negatif pada diri kamu. Karena Queen of Wands ini adalah orang yang nyaman sama dirinya, magnetik, percaya diri, orang yang bisa attract realitas seperti yang dia mau. Ya, dan ini adalah elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini jadi tantangan kamu, dan the star juga jadi tantangan kamu. Ya, itu tadi, star ini adalah energi pemulihan, proses kamu untuk memulihkan diri dari situasi ini. Dari akhir yang terjadi, ya mungkin akhir hubungan tertentu, akhir dari situasi tertentu. Atau ini bisa juga berbicara itu tadi, pemulihan tentang konsep diri kamu atau luka-luka yang kamu masih bawa selama ini dan itu masih membayangi ya. Atau bisa juga tantangan kamu adalah karena the star ini adalah energi orang yang optimis, energi orang yang berharap, energi orang yang mengikuti panggilan hatinya, tapi ketika jadi tantangan, bisa jadi kamu kehilangan optimisme kamu, kehilangan harapan kamu udah bisa jadi apatis sama hidup, atau kamu kayak nggak tahu mau jalan kemana gitu. Ketika dunia lagi gelap, memang kadang-kadang kita nggak tahu mau jalan kemana, tapi kayak biarkan keadaan tenang dulu, biarkan diri kita pulih dulu, nanti perlahan-lahan semuanya akan terlihat kembali gitu. Kayak kita, makanya ada istilah one step at a time gitu, kayak ada momen-momen di mana kita memang nggak bisa banyak bergerak gitu ya. Kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan hanya lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Seperti itu ya. Yang perlu kamu perhatikan adalah kebingungan, pilihan. Mungkin ada kemunculan orang dari masa lalu atau sesuatu dari masa lalu kayak muncul kembali ke permukaan gitu, yang di-trigger misalnya. Sesuatu dari masa lalu yang muncul kembali ke permukaan misalnya. Gini, ketika ada lagu yang mengingatkan kamu pada seseorang, ketika kamu melihat makanan yang mengingatkan kamu pada seseorang, hal-hal sesimpel itu ya yang di-trigger dengan hal-hal tertentu, mengingatkan akan memori masa lalu. Atau ketika kamu melihat, misalnya kamu jalan ke mall, kamu melihat dinamika antara orang tua dan anak, itu kan seperti itu ya. Dan kebingungan berikutnya adalah ini berhubungan dengan masa lalu, ada orang dari masa lalu yang muncul kembali gitu. Dan kamu kayak bingung gitu, mungkin kamu mau memberi kesempatan, mungkin kamu gak mau memberi kesempatan dengan orang ini muncul kembali, apapun ya konteks yang terjadi pada kalian gitu. Bisa jadi ya, mungkin ini pertemanan gitu, tapi kamu sadar kamu gak mau, misalnya kamu gak mau berteman lagi sama orang ini, bisa seperti itu. Makanya di sini ada energi kebingungan ya. Atau skenario lainnya adalah gini, semesta itu mendatangkan banyak hal, memberi kamu banyak hal, dan Seven of Cups itu kan banyak pilihan ya, dan karena ini bisa juga berarti pemberian, banyak hal-hal menyenangkan, banyak pemberian yang mau datang di hidup kamu, dan kamu kayak bingung mau milih yang mana dulu gitu ya. Sesuatu yang perlu kamu perhatikan adalah Empress. Ini tema self love-nya itu sangat kuat sih dari tadi, karena Empress itu salah satu kartu yang menurut aku ya berbicara tentang self love. Queen of Wands adalah energi orang percaya diri, orang yang bisa memvalue dirinya. Tapi ini posisinya di tantangan kamu. Ini adalah evolusi jiwa kamu ya, terutama yang berhubungan dengan gimana kamu memvalue diri kamu, gimana kamu melihat sisi-sisi positif yang ada pada diri kamu. Dan itu ya kayak perubahan yang kamu bawa itu dari dalam terlihat keluar gitu. Ketika orang glow up ya, ketika glow up jadi mulai dari dalam, itu akan terlihat di luar ya, walaupun memang fisik kamu gak banyak berubah gitu ya. Empress itu selain berbicara tentang self love, ini adalah energi keberlimpahan, kenyamanan. Ini adalah bisa berbicara tentang upgrade kamu secara finansial juga, upgrade diri kamu di banyak aspek kehidupan kamu. Juga bisa jadi ya ini melahirkan versi diri kamu yang baru, melahirkan hal-hal misalnya pemikiran-pemikiran, karya-karya yang baru yang mungkin kamu gak akan pernah hasilkan gitu, lahirkan ketika kamu gak melewati momen ini ya, momen-momen kegelapan ini gitu. Itu tadi perjalanan panjang kamu keluar dari momen-momen kegelapan ini membawa kamu menuju jadi Empress. Oke, kita konfirmasi lebih lanjut. Ya kan? Perjalanan kamu menuju keberlimpahan kamu, upgrade finansial, upgrade pekerjaan, atau definisi abundant orang juga beda-beda ya. Abundant hatinya, abundant finansialnya, berlimpah gitu. Kayak
Kamu hidup simpel nggak masalah, yang penting kamu bahagia, kamu sehat. Ada jenisan orang yang seperti itu ya. Tapi ini perjalanan kamu menuju definisi abundant-nya kamu. Tadi aku udah sempat bilang ada sesuatu yang mungkin ya awalnya bikin kamu cemas, berhubungan dengan pola hidup, berhubungan dengan situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Tapi pada akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang sih dengan perjalanan panjang kamu ini ya. Lihat, keberuntungan ada di pihak kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.